Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Indigosaholic edisi podcast horor, di mana kalian akan mendengarkan kisah-kisah mistis atau pengalaman-pengalaman horor tentu saja. Jadi cerita ini datang dari sahabat saya, namanya Pandu. Saya kenal sama dia itu sejak semester 3 ketika masih duduk di bangku kuliah. Kejadiannya baru beberapa bulan lalu saat dia diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta yang lokasinya memang cukup jauh dari rumahnya. Butuh sekitar 1,5 jam untuk sampai ke tempat kerja. Karena lokasinya yang cukup jauh itu, dia kemudian memutuskan untuk mencari kosan yang dekat dengan tempat kerja. Dia tidak punya saudara di sana. Sebenarnya yang diterima kerja di perusahaan itu bukan hanya Pandu saja sih, tapi ada 2 orang lainnya yang diterima juga. Satu perempuan namanya Maria, dan satunya laki-laki namanya Agus. Mereka juga perantauan. Namun Maria punya saudara di sana, jadi dia bisa tinggal bersama pamannya. Sementara Agus sama seperti Pandu, tidak punya saudara atau kenalan. Sebelumnya mereka sempat ngobrol sih dan kenalan ketika berada di ruang training center di kantor yang akan menjadi tempat kerja mereka. Agus ini 1 tahun lebih tua sebenarnya dari Pandu, jadi Pandu ya manggil Agus dengan sebutan Mas Agus. Mas Agus nantinya akan bekerja di kantor bagian IT, sementara Pandu dan Maria bekerja sebagai staf administrasi di bagian production dan material management. Setelah melakukan meeting bersama HRD di ruang training center, Pandu dan Mas Agus memutuskan untuk mencari kosan atau rumah kontrakan bareng biar biaya sewanya lebih ringan. Karena meetingnya selesai jam 4 sore, nggak mungkin juga mereka langsung cari kosan kan. Jadi mereka pulang dulu dan mencari kosannya keesokan harinya. Kebetulan mereka diinstruksikan untuk mulai bekerja 2 hari setelah meeting itu. Jadi ada waktu 1 hari untuk mencari kosan. Saat Pandu dan Mas Agus mau keluar gedung kantor, tiba-tiba mereka mendengar suara Maria memanggil. "Aku dengar kalian lagi cari kosan ya?" kata Maria. "Iya." "Kamu tahu kosan dekat kantor?" kata Pandu. Nggak tahu sih, tapi mungkin pamanku tahu, soalnya kan rumah dia nggak terlalu jauh dari sini. Pamannya Maria ini salah satu staf juga di perusahaan itu. Dia staf administrasi juga, tapi di bagian lain. Setelah menerima saran dari Maria, mereka langsung menuju di mana kantor paman Maria berada. Kebetulan pamannya itu masih belum pulang, lembur katanya. Harus menyelesaikan transaksi tutup buku bulanan. Namanya Pak Mariono. Baik, ramah juga orangnya. Di mana ya ada kosan sekitar sini? Kata Pak Mariono. Kayaknya sih ada. Bukan kosan, tapi rumah kontrakan. Iya, nggak apa-apa Pak, kata Pandu. Sebaiknya kalian cek dulu tempatnya. Besok saya antar kalian ke sana deh. Pandu dan Mas Agus setuju dengan ajakan Pak Mariono. Keesokan harinya, mereka pergi ke lokasi rumah kontrakan ditemani Pak Mariono dan Maria. Memang gak terlalu jauh dari kantor sih. Ya mungkin sekitar 20 menit. Tapi lokasi rumahnya tuh agak terpencil. Di samping kanan kirinya kayak kebon terus penuh semak gitu. Di bagian belakang juga sama. Ya rumahnya memang cukup besar sih.
Kalau diperhatikan lagi, tipe-tipe rumahnya tuh kayak rumah-rumah zaman dulu. Di bagian depan ada pagar besi yang udah agak berkarat, tingginya sedada orang dewasa. Ini memang rumah tua. Tiap hari Minggu selalu saya bersihkan, biar nggak terlalu banyak debu, kata si penjaga rumah sewaktu mereka tiba di sana. Namanya Bu Kasmi. Beliau ini yang ditugaskan untuk mengurus rumah tersebut. Bu Kasmi ini bisa dibilang sudah sepuh. Pak Mariono juga baru pertama kali sih ketemu sama Bu Kasmi ini. Sebenarnya Pak Mariono juga cuman tahu infonya aja kalau rumah ini itu kosong dan mungkin saya dikontrakan. Karena dia beberapa kali pulang kerja lewat jalan depan rumah tersebut dan melihat rumah itu ya selalu kosong. Saat mereka tiba di sana, Bu Kasmi lagi nyapu halaman depan rumah. Kebetulan banget kan. Mereka diajak untuk masuk ke dalam rumah, tapi dalamnya ya memang terawat sih. Perabotan dan ornamen yang ada di dalamnya pun bernuansa kuno banget, sesuai apa yang dilihat di luar. Melihat-lihat isi dalam rumah, kamarnya tuh ada 3. Terus ada satu ruangan lagi, dulunya bekas warung katanya. Dapurnya di bagian belakang. Di samping dapur itu ada gudang yang pintunya sudah rusak. Banyak barang-barang di dalam sana. Nah, di antara kamar-kamar itu, Pandu terpaku dengan kamar nomor 3 yang dipasangi gembok. Kamar ini kenapa digembok, Bu? Tanya Pandu penasaran sambil mendekat ke kamar nomor 3 itu. Oh, kamar itu dipakai untuk tempat menyimpan barang-barang pribadi yang punya rumah. Jadi kamar itu sengaja dikunci, jelas Bu Kasmi. Setelah keliling dan melihat isi rumah, Pandu dan Mas Agus setuju untuk mengontrak rumah itu. Ditambah lagi harganya yang murah dan bisa dicicil pula. Uang kontrakannya bisa dibayar 2 kali. Bayarnya mulai bulan depan karena bulan ini mereka baru mulai bekerja dan belum dapat gaji. Bu Kasmi setuju-setuju saja dengan hal itu. Selang 2 minggu lebih mereka menempati rumah itu, ya nggak ada gangguan yang aneh-aneh. Sampai pada hari Sabtu, kebetulan Pandu memutuskan untuk nggak pulang kampung. Setiap hari Sabtu, Pandu dan Mas Agus biasanya pulang kampung dan balik ke kontrakan hari Minggu sore atau Senin paginya. Tapi Sabtu ini Pandu nggak pulang karena di kantor sedang banyak banget kerjaan dan karena dia staf baru, jadi dia masih harus belajar tentang job description yang ia emban. Jam 8 malam dia baru keluar dari kantor. Sebelum pulang ke rumah karena lapar, dia mampir dulu ke gerobak nasi goreng yang kebetulan mangkal di pinggir jalan. Ya nggak jauh dari kontrakan sih. Jalannya kebetulan lagi sepi banget, padahal masih jam 8. Mas ini orang baru ya? Kok kayaknya asing gitu? Kata tukang nasi goreng sambil mengaduk nasi goreng pesanan Pandu. Iya Pak, saya baru tinggal di sini, jawab Pandu sambil memainkan HP-nya. Saya tinggal di kontrakan di ujung jalan sana. Bapak tukang nasi goreng itu hanya menganggukkan kepalanya. Selang beberapa menit, pesanan Pandu sudah siap. Nasi gorengnya sudah nih Mas, kata tukang nasi goreng. Oh iya Pak. Pandu meraih bungkusan nasi goreng dari bapak itu, lalu hati-hati. Pandu diam sejenak setelah mendengar perkataan tukang nasi goreng itu. Pandu hanya membalasnya dengan senyuman meringis, merasa aneh mungkin ya, lalu pergi meninggalkan gerobak nasi goreng dengan sepeda motornya. Setelah beberapa meter dari tempat itu, entah kenapa Pandu merasa kalau ada yang memperhatikan. Ia memberhentikan laju sepeda motornya dan berbalik badan. Dan ternyata ia memang sedang dilihat oleh bapak-bapak tukang nasi goreng itu. Selang gak lama, bapak tukang nasi goreng itu langsung berpaling dari Pandu. Pandu juga melakukan hal yang sama, terus melanjutkan perjalanannya. Setibanya di depan rumah,
Pandu masih teringat perkataan bapak tukang nasi goreng tadi. Maksudnya apa ya? Mungkin maksudnya hati-hati di jalan, pikir Pandu begitu. Keadaan rumah benar-benar gelap karena tidak ada yang menyalakan lampu. Ia merogoh tas lempangnya untuk mengambil kunci. Setelah pintu depan terbuka, dia masuk sambil meraba-raba dinding untuk mencari saklar lampu. Nah, saat mencari saklar lampu itu, tiba-tiba dia mendengar suara kayak gemertak gigi. Pandu langsung berhenti langkahnya. Saat suara itu berhenti, dia lanjut meraba untuk mencari saklar lampu. Tapi kemudian suara itu terdengar lagi. Pandu berhenti lagi. Itu suara apa sih, pikirnya. Tak mempedulikan suara itu, Pandu terus mencari saklar lampu. Saat saklarnya sudah ketemu, ekor matanya tiba-tiba melihat sesuatu yang putih di pojok ruang tamu sebelah atas. Seketika ia langsung ketakutan dan langsung menyalakan lampu. Sosok putih tadi tiba-tiba gak ada. Pandu langsung lega. Tadi itu apa ya? Kok kayak pocong, katanya dalam hati. Keesokan harinya, karena hari Minggu, Pandu pengen bersih-bersih rumah. Dia membabat rumput-rumput liar di halaman depan rumah dan menyapu daun-daun kering. Gak selang lama, ada bapak tua pakai sepeda, bajunya coklat, terus penuh lumpur di bagian celananya dan pakai topi capil. Kayaknya habis pulang dari sawah deh. Bapak itu ngeliatin Pandu. Cukup lama. Pandu risih diliatin bapak itu. Akhirnya dia nyamperin bapak itu. Belum sampai di gerbang, bapak itu langsung pergi dengan sepedanya. Orang aneh, pikir Pandu. Malam tiba. Pandu masih di rumah sendirian. Mas Agus belum juga balik ke kontrakan. Entah kenapa malam itu ngerasa kok hawa di dalam rumah itu panas, gerah, sumpek, tumben-tumbennya. Sebelumnya gak pernah begitu, baru kali ini. Jam menunjukkan pukul 11.30. Pandu memaksakan untuk tidur karena besok hari Senin harus berangkat pagi untuk kerja. Meskipun hawanya masih terasa panas dan sumpek, saat ia benar-benar tidur pulas, ia tiba-tiba tersadar namun belum membuka mata. Sekujur tubuhnya tidak bisa digerakkan. Badannya benar-benar seperti ada yang menindih. Berat sekali. Ia perlahan membuka mata dan betapa terkejutnya Pandu ketika melihat sosok pocong tinggi tengah mengambang di atas badannya. Wajahnya jelas banget, hitam dan penuh dengan borok. Pandu berusaha untuk mengeluarkan suara, tapi tidak bisa. Dia juga berusaha untuk menggerakkan tubuhnya, tapi tidak bisa juga. Di tengah usahanya untuk lepas dari pocong itu, tiba-tiba suara Mas Agus memecah suasana di dalam kamar Pandu. "Pandu, kamu kenapa?" tanya Mas Agus. "Aku lihat kamu tadi kejang-kejang gitu badannya." "Aku kelindihan, Mas," jawab Pandu sambil ngatur napasnya yang masih ngos-ngosan. "Ada pocong tadi di atas badanku." "Kamu ada-ada aja." "Bener, Mas." Mas Agus gak percaya dengan cerita Pandu. Waktu membangunkan Pandu, dia gak ngeliat apa-apa, hanya ngeliat Pandu yang kejang. Malam berikutnya, mereka lagi nyantai di ruang tamu. Pandu lagi asik nge-game, sementara Mas Agus lagi video call sama pacarnya. Pas saat itu, tiba-tiba Mas Agus pengen buat kopi. "Duh, aku mau buat kopi nih. Kamu mau juga gak?" "Enggak, Mas, makasih," jawab Pandu. Mas Agus pergi ke dapur untuk bikin kopi sambil masih video call sama pacarnya. Saat asik membuat kopi di dapur, pacarnya Mas Agus ngelihat melalui HP ada sosok wanita tua memakai baju hitam di dekat plafon. Mas Agus pun sebenarnya ngelihat
sosok itu di layar HP-nya. Karena takut, langsung aja Mas Agus kabur dari dapur, meninggalkan gelas yang baru dituangkan serbuk kopi. Dia kembali ke ruang tamu sambil berlari. "Kenapa Mas?" tanya Pandu. Enggak apa-apa." Mas Agus pura-pura nggak ngeliat dan nggak berani juga untuk cerita sama Pandu. Takutnya dia takut juga. Kejadian aneh lagi ketika Pandu selesai sholat maghrib dan melanjutkan untuk membaca surat Yasin. Kebetulan waktu itu makan malam Jumat. Mas Agus belum sampai rumah karena ia harus memperbaiki sistem aplikasi di kantor katanya. Saat Pandu mau ngambil Al-Quran di dalam lemari, tiba-tiba terdengar suara orang yang memukul tembok. Suaranya tuh berasal dari kamar yang digembok itu. Keras banget. Seketika itu Pandu langsung berinding. Karena saking takutnya, ia langsung membuka Al-Quran dan membaca surat Yasin. Keesokan paginya, Pandu dan Mas Agus akan pergi bekerja. Mereka boncengan karena motor Mas Agus sedang rusak. Saat menuju gerbang, sosok laki-laki tua yang Pandu lihat sewaktu bersih-bersih beberapa waktu yang lalu sedang berdiri di depan gerbang, memandangi Pandu dan Mas Agus dengan tatapan tajam. Tak lama, ia pun langsung pergi sambil menuntun sepedanya. "Siapa, Du?" tanya Mas Agus. "Gak tahu, Mas. Beberapa hari yang lalu, bapak itu juga ngeliatin saya waktu lagi bersih-bersih. Pas saya mau samperin, dia nyelonong pergi gitu aja." Gak terlalu memusingkan hal itu, mereka pun pergi kerja. Ketika jam makan siang, Pandu biasanya makan di kantin bersama Maria. Tengah asik makan, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri Pandu. Namanya Mas Gilang. Umurnya sekitar 27-an. Dia staf administrasi juga, satu ruangan dengan Pandu. "Du, aku dengar kamu ngontrak di rumah kosong yang gak jauh dari sini ya?" tanya Mas Gilang. "Iya Mas," jawab Pandu. "Ada apa ya?" "Kok kamu bisa langsung masuk ke situ sih? Kamu udah nemuin yang punya rumah?" "Sudah kok Mas. Kok bapakku gak cerita-cerita ya kalau ada orang yang ngontrak?" Pandu dan Maria tiba-tiba saling pandang. Ini orang aneh banget deh. Terus apa urusannya sama bapaknya, pikir Pandu begitu. "Bapakku yang jaga dan bersih-bersih rumah itu," lanjut Mas Gilang. Jadi penjaga rumah kontrakan itu adalah bapaknya Mas Gilang. Tapi kemudian Pandu teringat pertemuannya pertama dengan Bu Kasmi yang bilang bahwa ia adalah orang yang selalu merawat rumah itu. Kemudian Pandu menceritakan kepada Mas Gilang bahwa dia sudah ketemu sama Bu Kasmi, si penjaga rumah sewaktu dia mendatangi rumah dan diperbolehkan untuk ngontrak rumah itu. Tapi Mas Gilang ragu dan gak percaya. Selama ini yang ngerawat rumah kontrakan itu, yang menyalakan lampu tiap malam, adalah bapaknya. Terkadang Mas Gilang yang menyalakan lampu rumah itu sesekali. Selama itu dia tidak pernah melihat atau mendengar ibu-ibu yang namanya Bu Kasmi. Lalu Bu Kasmi yang ia temui itu siapa? Sepulang kerja, Mas Gilang mengajak Pandu untuk menemui bapaknya. Gak lupa Pandu mengajak Mas Agus juga. Sesampainya di rumah Mas Gilang, Pandu dan Mas Agus sedikit kaget dengan bapaknya Mas Gilang. Bapaknya Mas Gilang itu adalah orang yang 2 kali ia lihat memandangnya dengan tatapan tajam di depan gerbang sewaktu bersih-bersih rumah dan waktu ketika akan pergi bekerja. Pandu dan Mas Agus agak sedikit canggung ketika bertemu dengan bapaknya Mas Gilang. Namanya Pak Sodikin. Dia memang penjaga rumah itu sudah hampir 10 tahun. Pak Sodikin ini memang tokoh masyarakat di sekitar situ. Gak lama mereka duduk di ruang tamu, Pandu langsung saja menceritakan awal mula mereka datang untuk ngontrak rumah dan pertemuannya dengan Bu Kasmi. "Sebenarnya waktu itu saya mau menemui kalian, tapi ada yang menghalangi," kata Pak Sodikin. "Maksudnya Pak?" tanya Pandu. "Ya, ada yang gak ngebolehin saya masuk." "Kami gak ngelarang Bapak untuk datang kok," kata Mas Agus. "Bukan kalian, tapi ada yang lain." Seketika itu juga Pandu langsung berpikir memang ada yang aneh dengan rumah kontrakan yang ia tinggali itu.
Dan Bu Kasmi yang kalian temui itu tidak ada. Beliau memang penjaga rumah itu sebelum saya, tapi dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Wah, bener kan? Memang ada yang aneh dengan rumah itu, pikir Pandu. Lalu Pandu beralih dengan kejadian-kejadian horor yang mereka alami. Dia menceritakan hal itu kepada Pak Sodikin. Pertemuannya dengan pocong, kemudian Mas Agus juga melakukan hal yang sama, cerita juga tentang sosok perempuan yang pakai baju hitam. Tapi Pak Sodikin menanggapinya dengan santai karena hal itu sudah gak asing baginya. Pandu sempat menyinggung soal siapa pemilik rumah itu, tapi Pak Sodikin enggan membahasnya. Yang dia tegaskan dia cuman orang yang meramal rumah itu saja. Di sekitar masyarakat, ternyata rumah itu memang dicap sebagai rumah yang angker. Kerap orang lewat situ melihat sosok-sosok pocong atau wanita tua dengan baju hitam. Ya sama seperti yang dilihat Pandu sama Mas Agus. Meskipun begitu, gak ada warga yang ngasih tahu mereka kalau rumah itu memang ada penghuninya. Dalam tanda kutip. Sekarang terserah kalian. Mau tetap tinggal atau bagaimana? Tanya Pak Sodikin. Pandu dan Mas Agus tadinya mau pindah aja besok harinya. Tapi mereka mau diskusi dulu soal itu. Akhirnya, Pandu dan Mas Agus pamit dari rumah Pak Sodikin. Sesampainya di rumah, mereka diskusi apakah akan tetap tinggal atau pindah. Dan mereka memutuskan untuk tinggal beberapa hari dulu sampai mendapatkan rumah kontrakan atau kosan baru. Ya gila aja sih kalau mau tetap tinggal di situ dengan rumah yang dicap angker tapi tetap mau tinggal di situ. Gila aja kalau menurut saya. Oke, nah teman-teman, jadi itu pengalaman teman saya yang pernah mendiami rumah hantu, rumah kontrakan angker ya. Dan sekarang Pandu sudah tinggal di kosan baru yang memang agak lebih jauh dari rumah kontrakan. Dan ya otomatis lebih jauh juga sih dari kantor. Sementara Mas Agus memutuskan untuk laju pulang pergi ke rumah aslinya. Oke teman-teman, sekian dulu cerita horor kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast horor Indigosolik dari awal sampai akhir. Tunggu cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa.